yang sangat terkenal adalah ragibnya. Di dalam salah satu ucapan syair nasihat beliau, Al-Habib Abdul Al-Haddad radhiyallahu anhu wa ardhah, saya berarti tentang masalah zikir. Kan kita dari tadi zikir kepada Allah, kita menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syair nasihat beliau masalah zikir, fadilah keutamaan daripada zikir, beliau menyatakan wa dzikru lazimuhu wa wazimuhu ala marri zamani ma'al hulul ajma'in fa huwa al-ghida'u li kulli qalbin muhtadin wa huwa al-dawa'u li kulli qalbin murja'in. Ada zikrullah, menyebut Allah, mengingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lazimkan, kontinukan, senantiasa dawamkan terus-menerus olehmu. Wajibhu ala marri zaman, setiap saat, setiap waktu, ma'al huduril ajma'i, dengan kehadiran hati. Bukan hanya lisan kita berzikir, namun hati kita juga mengingat Allah, nyantol hati kita dengan Allah, bersambung dengan Allah, mengingat kebesaran karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala serta ciptaan-ciptaannya yang harus kita renungkan. Nah, hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, juga beliau mengatakan tentang masalah zikir ini, manfaatnya adalah fahuwal ghida'u likulli qalbin muhtadin. Manfaat faedah daripada zikir merupakan ghidha, makanan vitamin suplemen bagi hati seseorang yang sudah mendapatkan hidayah, menjadi makin kuat, makin yakin kepada Allah, bertambah keyakinan dan kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah tawakalnya, tambah ridhonya, tambah pasrahnya kepada Allah, tambah kesungguhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir merupakan makanan bagi orang yang hatinya telah mengkapai hidayah, wa huwa dawa'u likulli qalbin murja'in, dan merupakan obat bagi orang yang hatinya penuh dengan penyakit. Nah, hatinya berpenyakit, bukan penyakit zahir, bukan penyakit fisik, bukan kanker, bukan ini dan itu. Kalau penyakit fisik, penyakit yang menimpa badan zahir kita, itu mudah disembuhkan. Bahayanya hanya sampai kepada ujungnya kematian. Umpama dia mati, selesai riwayat penyakitnya, selesai sakit yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala, yang dia berikan selama ini. Tapi ini penyakit hati yang dimaksud. Nah, zikir merupakan obat bagi orang yang hatinya penuh dengan penyakit. Penyakit apa? Penyakit lalai kepada Allah, penyakit sombong, penyakit angkuh, penyakit dengki, hasud, iri kepada orang, suruhan bersangka kepada orang, dan seterusnya. Maka jika seseorang banyak berzikir, banyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan zikir dan salawat tersebut, hatinya akan mendapatkan tuntunan, akan mendapatkan bimbingan, maka akan menuntun, akan mengarahkan dia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, itulah manfaat daripada zikir yang dapat menyembuhkan hati kita yang penuh dengan penyakit, penuh dengan hal-hal sifat yang menjadikan kita terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama, seorang waliullah yang berdakwah dari Hadramut, berdakwah ke Mesir, Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus radhiyallahu anhu. Beliau berdakwah ke Mesir hingga beliau wafat di sana. Salah satu kitab karya beliau ada yang berjudul Mir'atus Syumus fi Manaqibil Idrus. Mir'atus Syumus fi Manaqibil Idrus. Di dalam kitab tersebut Al-Habib
Mustafa Al-Idrus rahimahullah radhiyallahu anhu wa arwah belum menjelaskan manfaat daripada salawat. Orang yang banyak membaca salawat kepada Nabi di antara sekian banyak faedahnya akan menghilangkan penyakit aura panasnya, akan menghilangkan tabiat panasnya. Tabiat panasnya, aura panasnya akan hilang akalnya kalau dia banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhibul hararat tiba, tuhibul hararat tiba, dapat menghilangkan dan melenyapkan panasnya tabiat, akan bagus akhlaknya, akan baik sifatnya, karakternya akan baik, akan bagus. Kalau seseorang banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pilih angkat, paham gak nih? Pilih angkat yang mudah marah, yang angkat yang gede, kata orang Jakarta begitu, yang mudah marah dan perannya tinggi, suruh dia banyak bersolawat kepada Nabi. Berarti dia jarang baca salawat. Kalau banyak baca salawat, insya Allah akan hilang penyakit panasnya tabiat yang ada di dalam diri orang tersebut akan hilang darinya. Itu berada sekian banyak faedah salawat yang jarang orang mengetahui, yang jarang kita dengar, akan menghilangkan panas atau aura yang panas di dalam tabiat seseorang tersebut. Subhanallah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sejak dari tadi antum sekalian ini berkumpul di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, di bulan yang mulia aja, berzikir, bersolawat kepada Rasulullah, istighatsah, tawassul kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan wasilah para nabi, para sahabat-sahabat Nabi, para ahli bait Nabi Muhammad, dari mulai sahabat-sahabat besar, para ahli baitnya, menantu beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, putra beliau yang mulia Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ibu daripada kedua imam besar tersebut, ibu daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul alaihi salam radhiyallahu anha, juga keturunannya Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Sadiq, Imam Ali Al-Huwaini, Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, Imam Al-Fatih dan Muhammad bin Ali, sampai ke Imam Abdul Rahman As-Segaf, Lahir Husain Warqatan, Uthman bin Abdullah bin Najib bin Yahya radhiyallahu anhum ajma'in. Seluruh para awliya yang kita sebut, yang kita panggil, yang kita seru, yang mereka adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Sahibul Maqam Al-Habib Umar bin Ismail bin Yahya radhiyallahu anhu wa ardhah. Tentu satu saja wali yang kita sebut, yang kita kenal, akan menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan turunnya rahmat Allah. Itu baru satu yang kita sebut, yang kita kenal. Bagaimana kalau yang kita sebut puluhan, ratusan para awliya Allah, para kasih-kasih Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita yakin dengan beras rahmat Allah taala belum melimpah di tempat ini. Alhamdulillah, subhanallah. Kita sangat bersyukur